Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Irfan Aditya di channel Isanganet. Ya, mungkin setelah kemarin saya membuat video tentang cara mewarnai kolom secara otomatis. Ya, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya yang saya buat. Saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi rumus CONIF untuk menjumlahkan banyak kriteria karakter yang berbeda yang sudah kita tentukan di Microsoft Excel. Ya, tentunya sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegunaan fungsi CONIF di Microsoft Excel. Ya, fungsi rumus CONIF sendiri adalah salah satu fungsi statistik untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria, misalnya untuk menghitung berapa kali data tertentu muncul di dalam daftar data, ya, secara sederhana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Nah, setelah teman-teman memahami apa itu fungsi rumus CONIF, lalu kita lanjut ke video tutorialnya ya teman-teman ya. Ya, sekedar info untuk saat ini, teman-teman, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2013. Ya, jadi pada video tutorial sebelumnya, kita sudah membuat tabel jadwal schedule karyawan resto. Ya, tentunya teman-teman masih ingat kan cara untuk mewarnai data tersebut. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara untuk menjumlahkan karakter yang ada pada data schedule tersebut. Ya, saya anggap teman-teman di rumah sudah mempunyai tabel data seperti ini ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jikalau teman-teman belum membuat tabel contoh seperti ini, teman-teman boleh membuatnya terlebih dahulu tabel data seperti ini ya. Ya, jadi nantinya kita akan menjumlahkan data-data di sini sesuai karakter yang ditentukan. Ya, sebagai contoh di sini kita mempunyai karakter sebagai berikut. Ya, karakter M untuk shift morning, ya seperti ini. MD untuk shift middle, E untuk shift evening, lalu PH untuk public holiday, dan AL untuk annual leave ya. Ya, yang terakhir OP. Ya, jadi saat teman-teman mengetikkan OP di sini, nanti datanya akan terjumlah otomatis di kolom yang telah kita tentukan. Begitupun saat teman-teman mengetikkan kode yang lain, datanya akan terjumlah otomatis di kolom yang telah kita tentukan. Nah, bagaimana caranya agar semua data tersebut bisa dijumlahkan dengan otomatis? Caranya cukup simpel teman-teman ya. Kita akan menggunakan fungsi rumus CONIF untuk menjumlahkan data tersebut. Ya, mungkin untuk yang pertama, di sini saya akan menjumlahkan hanya dengan satu karakter terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti karakter OP ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh klik di kolom yang ingin teman-teman gunakan sebagai kolom data penjumlahannya ya teman-teman ya. Sebagai contoh, saya akan menyimpan data penjumlahan karakter OP ini di kolom L3 ya di sini sampai dengan L22. Ya, sampai sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh klik kolom L3-nya ya ini. Ya, lalu teman-teman boleh menuliskan rumusnya di kolom L3. Ya, di sini ya teman-teman ya. Ya, ketikkan sama dengan, ya, lalu ketikkan CONIF ya seperti ini. Lalu kurung buka. Ya. Terus teman-teman bisa blok data mana atau kolom mana yang berisikan data dengan karakter tertentu yang ingin teman-teman jumlahkan. Ya, sebagai contoh saya akan menjumlahkan karakter OP ini
dari kolom D3 ya di sini sampai dengan kolom J3 ya, seperti ini. Ya, teman-teman tinggal blok kolom dari D3 ya, sampai dengan J3 ya, seperti itu ya. Ya. Atau teman-teman bila tidak mau memblok kolom tersebut, teman-teman boleh ketikkan langsung D3 titik 2 lalu J3 ya, seperti itu. Nah, lalu teman-teman boleh ketikkan tanda koma ya sebagai pemisahnya. Nah, sudah? Nah, setelah itu kita akan mencari kriteria yang akan dijumlahkan. Contohnya saat ini saya akan menggunakan kriteria op yang nantinya akan saya jumlahkan. Ya, teman-teman boleh ketikkan tanda kutip 2, ya, tanda kutip 2, lalu ketikkan op, diakhiri dengan tanda kutip 2 lagi ya. Seperti ini teman-teman ya. Lalu kurung tutup dan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti hasil penjumlahan karakter op ini akan otomatis terjumlah di sini di kolom L3. Ya, teman-teman boleh tarik ke bawah, ya, tarik untuk mengcopy rumus yang ada di kolom L3. Ya, boleh tarik seperti ini, tarik ke bawah. Ya, otomatis rumusnya akan tercopy. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek untuk mengcopy satu-satu. Jadi teman-teman tinggal tarik aja rumus yang ada di atas, ya, tinggal tarik titik yang ada di pojok di sini ke bawah. Ya, otomatis rumusnya akan tercopy di kolom yang ada di bawahnya, ya. Nah, setelah itu mungkin di sini bakal muncul angka 0 ya, teman-teman ya. Ya. Nah, nanti itu akan saya bahas di akhir video untuk menghilangkan angka 0 di kolom tersebut ya. Kita lanjut, dan selanjutnya teman-teman boleh melakukan hal yang sama untuk karakter selanjutnya. Ya, sebagai contoh karakter AL dan PH ya. Karakter AL dan PH ya, yang ada di sini. Teman-teman boleh lakukan metode yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Saya akan menyimpan data penjumlahan karakter AL di kolom M3 ya, di sini ya. Ya, jadi rumusnya tetap sama. Ketikkan sama dengan conif ya, kurung buka, lalu blok tabel data mana yang akan teman-teman jumlahkan ya. Lalu ketikkan tanda koma. Lalu tanda kutip 2, ya, lalu karakternya. Ya, di sini saya akan mengetikkan karakter AL ya, tanda kutip 2 lagi, lalu kurung tutup dan enter. Ya, otomatis akan terjumlah di kolom M3 di sini ya, teman-teman ya. Nanti saat teman-teman mengetikkan karakter AL di sini, maka akan otomatis semua karakter AL ini terjumlah di sini ya. Dan selanjutnya teman-teman boleh melakukan hal yang sama lagi untuk karakter selanjutnya, sebagai contoh karakter PH ya. Ya, teman-teman boleh ketikkan di sini di kolom N3 ya. Seperti tadi teman-teman ya, masih sama dengan conif kurung buka lalu blok ya, kolom yang akan dijumlahkan ya. Lalu tanda koma, tanda kutip 2, lalu ketikkan karakternya PH, titik 2 lagi, tanda kurung tutup lalu enter ya, seperti itu ya. Ya, sudah. Apabila teman-teman sudah membuat rumus conif untuk karakter lainnya seperti barusan ya, teman-teman boleh mengetesnya di kolom jadwalnya ya, teman-teman ya. Contohnya saya mengetikkan kode op di sini ya, di kolom D3 ya, di sini. Maka akan otomatis hasil penjumlahannya muncul di sini di kolom L3 ya. Ya, seperti itu. Ya, seandainya teman-teman mengetikkan kode PH di sini di kolom E3, maka otomatis di sini di kolom N3 akan menjumlahkan karakter tersebut ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, bagaimana sampai di sini? Mudah-mudahan teman-teman cukup memahami ya. Ya, apa yang saya jelaskan barusan ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung SIP untuk pegawai yang masuk di setiap harinya. Ya, contohnya di sini saya akan menggunakan 3 karakter ya.
seperti karakter pertama yaitu M, ya, karakter kedua MD, lalu karakter yang ketiga E, ya. Jadi nantinya saat ketiga karakter tersebut diketik, maka kita akan menjumlahkan ketiga karakter tersebut hanya di satu kolom saja. Ya, contohnya seperti di kolom K3 ini ya, teman-teman. Jadi kita akan menghitung berapa hari pegawai tersebut masuk, ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tetap sama ya, teman-teman. Cuman untuk kasus seperti ini, kita perlu menggandakan fungsi conif tersebut. Ya, teman-teman boleh ikutin langkahnya seperti yang saya lakukan ya. Teman-teman boleh ketikkan di sini di kolom K3 ya. Rumusnya sama ya dengan metode yang tadi ya. Sebenarnya caranya sama ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh ketikkan sama dengan ya, lalu conif ya, conif ya, lalu kurung buka. Ya, teman-teman tinggal blok data mana yang akan teman-teman gunakan untuk mengetikkan kode SIP karyawannya. Ya, contohnya seperti D3 sampai J3 ya, seperti ini. Lalu tambahkan tanda koma ya. Teman-teman boleh memasukkan karakter M terlebih dahulu ya. Lalu koma, lalu ketikkan tanda kutip 2 ya. Lalu ketikkan M ya, tanda kutip 2 lagi, lalu kurung tutup ya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 karakter. Teman-teman boleh lanjut ketikkan tanda plus atau tanda tambah ya, ya seperti ini. Setelah itu kita ketik ulang rumus yang tadi ya. Namun karakternya diganti menjadi MD ya. Jadi ketik conif tanpa sama dengan ya, teman-teman ya. Conif kurung buka, lalu blok kolomnya, lalu tanda koma, lalu tanda kutip 2, lalu ketikkan MD, tanda kutip 2 lagi, lalu kurung tutup ya. Dan untuk karakter yang terakhir, teman-teman lakukan hal yang sama. Ketikkan tanda plus ya, plus atau tambah, lalu conif, lalu kurung buka ya, seperti itu. Lalu blok lagi tabel yang tadi D3 sampai dengan J3 ya, seperti itu. Lalu koma lagi, lalu tanda kutip 2, lalu ketikkan karakter E ya, ketik E, lalu tanda kutip 2 lagi dan enter. Nah, otomatis ketiga karakter tersebut akan terjumlah di kolom K3 seperti ini ya. Ya. Jadi otomatis ketiga karakter tersebut akan terjumlah di kolom K3 ya. Teman-teman boleh mempraktekannya sekarang ya. Contohnya seperti ini. Jadi saat kita ketikkan M di sini, maka otomatis hasilnya akan terjumlah di sini ya. Saat teman-teman menambahkan kode E di sini, jadi otomatis hasilnya akan bertambah di kolom ini ya, di K3 ya. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Ya, coba teman-teman ketikkan M, lalu E, lalu MD, ya seperti itu, ya, seperti ini ya. Ya, maka hasilnya akan otomatis terjumlah di sini ya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah kan? Nah, cukup paham ya dengan apa yang saya jelaskan di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga cukup memahami ya. Ya. Lanjut sesuai janji saya di awal tadi, saya akan memberitahu juga bagaimana cara agar di kolom jumlah ini angka nolnya bisa hilang saat karakter tersebut tidak diketikkannya. Contohnya seperti saat saya menghapus karakter tersebut ya, semua ini kita hapus ya. Di kolom K, L, dan M ini tidak ada angka 0 ya. Jadi nolnya dihilangkan gitu ya. Sesuai janji saya di awal tadi, saya akan memberitahukan juga bagaimana cara agar di kolom jumlah ini angka nolnya bisa hilang ya. Teman-teman boleh ikutin langkahnya seperti ini. Teman-teman boleh blok semua kolom yang akan dihilangkan angka nolnya ya. Sebagai contoh, kita akan menghilangkan angka 0 di kolom K3 ya, sampai dengan kolom N22 ya, di sini ya.
teman-teman boleh blok ya, seperti ini, blok. Lalu setelah itu teman-teman boleh masuk di menu number format ya, di sini teman-teman ya. Ya, di menu home, di sini ada number format ya. Di sini akan ada tanda panah kecil di pojok kanan bawah ya. Ya, di sini. Ini ya, teman-teman. Ya, teman-teman boleh klik panah tersebut. Ya, lalu teman-teman cari menu custom ya. Nih, di paling bawah ya. Teman-teman boleh klik menu custom tersebut. Cari angka 0 ya. Atau cari angka 0 ya, seperti ini. Ini ya boleh. Lalu teman-teman boleh menambahkan karakter seperti ini di angka 0 tersebut ya. Ya, seperti ini boleh diikutin teman-teman. Ya, 0, lalu titik koma, lalu 0, lalu titik koma lagi. Ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu klik OK. Dan otomatis angka tersebut akan hilang ya di kolom yang sudah kita tentukan untuk kolom jumlah tadi ya. Contohnya seperti kolom K, L, M, dan N. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah kan? Cukup sekian dulu mungkin video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan segan-segan untuk berkomentar apabila ada hal yang sulit dimengerti atau dipahami. Ya, teman-teman boleh hubungin saya di alamat email yang ada di deskripsi apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu yang sulit dipahami. Ya, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video-video lainnya.